sudah mulai berpikir tentang standarisasi. Wakil pilang berjangka itu standarnya apa ya, unit kompetensinya apa ya. Kemudian dari sisi penasehat, akhirnya tahun ini kita realisasikan. Iya, betul. Jadi perba yang sudah ada yaitu Peraturan Bapeti nomor 6 tahun 2020 itu kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bapeti nomor 1 tahun 2023 tentang penasihat berjangka, dan spesifik ada Peraturan Bapeti nomor 12 tahun 2022 tentang expert advisor. Itu udah paket, itu sudah ada semua, dan kita sudah menyelenggarakan ujian profesi atau pelatihan profesi, dan nanti akan diakhiri dengan ujian untuk mendapatkan tanda lulus ujian profesi. Ini sudah masuk angkatan yang kedua. Nanti ujiannya nanti tanggal 27-28 itu. Jadi sudah mulai ada stok-stok penasehat ini, orang yang terlisensi kompeten memberikan nasihat. Nah, itu yang kemudian akan mewarnai hadir di industri secara legal. Mungkin praktek-praktek nasihat selama ini sudah berjalan, tapi itu masih di luar lingkaran. Nah, ini pintu ini kita buka supaya mereka yang di luar itu masuk ke dalam, ke dalam menjadi legal. Itu akan mewarnai. Karena kan penasehat tadi, seperti yang saya sampaikan di kesempatan pertama tadi, kan dia akan mendampingi orang sehingga bisa bertransaksi dengan benar. Maka kalau dia bisa bertransaksi dengan benar, maka itu akan berefek, berimplikasi pada perilaku dari industrinya sendiri. Nah, sehingga nanti itu diharapkan bisa mendorong terciptanya sebuah perilaku yang sehat. Karena selain daripada tadi ya fungsi transaksi multilateral untuk lindung nilai dan kemudian untuk price discovery, ada poin yang ketiga bahwa hadirnya PBK itu harus bisa membuat aktivitas perdagangan berjangka komoditi itu bisa memberikan kepastian hukum, bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat. Makanya semua aktivitas yang kaitannya dengan PBK diatur, termasuk salah satunya adalah pengaturan transaksi di luar bursa. Kalau dulu 2005 kita punya program pendaftaran transaksi luar bursa PPTLB. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 itu menjadi sistem perdagangan alternatif. Fungsinya apa? Supaya ada kehadiran otoritas pemerintah dalam hal ini Bapepti, otoritas penyelenggara pasar dalam hal ini bursa, otoritas penjaminan dalam hal ini lembaga clearing hadir dalam transaksi luar bursa itu. Makanya dengan sistem perdagangan alternatif, transaksi luar bursa wajib diregistrasikan ke bursa untuk bisa mendapatkan penjaminan dari lembaga clearing. Supaya di situ terjadi peran-peran pengawasan, sehingga transaksi pun walaupun itu bilateral, itu tetap ada fungsi kehadiran pengawasan dan fungsi dari otoritas-otoritas ini untuk memastikan bahwa itu bisa berjalan secara fair. Jadi memang ada dua hal ya. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan transaksi multilateral, tetapi berjalan dengan itu juga bagaimana membuat transaksi yang terjadi di luar bursa yang bilateral ini bisa juga ada peran hadirnya si otoritas ini untuk membuat lapangan yang lebih fair. Makanya kemudian penasehat itu memainkan fungsi strategis di situ. Nah, mungkin saya juga melihat kenapa saya dengan kawan-kawan tertarik dengan penasihat berjangka. Karena kan memang basically-nya kita orang trading, ya kan, kita di komunitas, kita coba selenggarakan. Nah, cuman pada saat kita berada di lapangan, kita melihat para professional trader kok banyak yang bermain di broker luar. Atau dalam arti kata overseas broker ya. Nah, kita sedang dalam rangka mencoba dan menjalankan aktivitas untuk bertemu dengan para professional trader yang mereka saat ini sedang bertransaksi di broker luar. Kita mau coba mengkampanyekan terkait Indonesia sudah ada loh gitu loh. Indonesia sudah ada bursa yang melayani atau memfasilitasi transaksi di dalam bursa. Dalam arti kata berarti kita sudah boleh meramaikan nih pasarnya GoFX gitu kan. Betul. Nah, saya melihat GoFX ini punya masa depan, dalam arti kata ini industri sebenarnya kan baik. Nah, cuman ya mungkin hanya oknum lah ya yang melakukan jika terjadi ada kesalahan-kesalahan. Cuman kalau saya kembali kepada produknya tersebut, memungkinkan nggak Mas terkait produk yang sudah ada sekarang, itu kita memiliki produk-produk lain yang bisa bekerja sama, contoh dari sisi agrobisnisnya atau agribisnisnya yang berhubungan dengan komoditi. Nah, apakah itu menjadi salah satu tujuan dari regulasi tersendiri untuk mencoba mengembangkan produk-produk lain? Ya, tepat sekali. Jadi memang gini, keberadaan instrumen GoFX saat ini itu sebenarnya hanya bridging. Jadi untuk membiasakan kawan-kawan itu bermain dalam mekanisme multilateral. Oh, begini loh ternyata multilateral.
Nah, kalau para trader ini sudah terbiasa seperti itu, pada akhirnya kalau kami di bursa, kami berharap mereka akan siap untuk bertransaksi produk-produk yang tadi disebut sama Kevin. Iya. Dari sisi produk-produk agro, produk-produk tambang, atau kasarnya secara singkat adalah komoditi asli Indonesia yang Betul. harganya harus kita bentuk sendiri di negeri ini. Betul. Sehingga nggak ada capital flow. Ya, setuju Capital saya. outflow-nya jadi kita bisa kurangin karena semuanya terbentuk di dalam, dan pada akhirnya bursa kita bisa melahirkan acuan harga Betul. untuk komoditas-komoditas asli lokal kita. Yeah. Tujuan akhirnya ke sana. Tetapi kan seperti tadi yang saya sampaikan di depan, itu butuh proses, butuh bridging. Yeah. Karena tidak mungkin orang diminta langsung lompat memahami. Biasa transaksi forex misalkan, kemudian dipaksa harus transaksi kopi, Yeah. harus transaksi jagung, biasa Yeah. transaksi misalkan emas, tiba-tiba disuruh misalkan transaksi timah, komoditi pertanian, atau misalkan transaksi kalau silver masih bisa ya, Yeah. tapi produk-produk tambang tani. yang lain. Nah, itu Betul. kan butuh penjembatan, pembiasaan. Dan saya pikir sih kalau dilihat dari pertumbuhan volume transaksi di GoEffect cukup menggembirakan, karena setiap tahun itu pasti naik terus volumenya. Artinya semakin banyak orang yang paham tentang transaksi multilateral ini, dan itu semakin dekat waktunya dengan kemudian kita di bursa untuk mengembangkan lagi produknya, tidak hanya sebatas pada gold, oil, forex,